Saudara, kita beralih ke berita mancanegara. Mundurnya Presiden petahana Joe Biden dari bursa Pilpres Amerika Serikat menuai polemik. Benarkah karena alasan kesehatan atau ada alasan lainnya? Mari kita diskusi bersama Dana Paramita. Ada saja gebrakan dari jagat politik Amerika Serikat. Kalau minggu lalu soal Donald Trump yang ditembak, nah kini soal Presiden petahana Joe Biden yang memutuskan untuk mundur dari pertarungan Pilpres Amerika Serikat. Kenapa? Apa soal kesehatannya? Karena kemarin Biden itu sempat kena COVID. Yaudah, kalau gitu kita diskusi. Di tengah desakan untuk mundur, Joe Biden resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat pada Pilpres Amerika Serikat. Pernyataan itu ia sampaikan lewat media sosial. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai presiden. Meski niat saya adalah untuk mencalonkan diri kembali, saya yakin ini demi kepentingan terbaik partai dan negara jika saya mundur. Saya hanya akan fokus memenuhi tugas sebagai presiden selama sisa masa jabatan saya. Saya jadi teringat pada Pilpres 4 tahun lalu, Pilpres Amerika Serikat, di mana pada saat itu Joe Biden berusia 78 tahun. Dan saat itu ia ditanya, apakah hanya akan menjabat satu masa jabatan saja jika terpilih? Dan ini jawabannya pada saat itu. Itu tidak berarti saya akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Saya tidak akan membuat keputusan itu saat ini. Nah, terus kenapa tetap maju? Apakah karena Partai Demokrat nggak punya kandidat yang kuat lagi? Nah, terus kenapa tetap maju? Apakah karena Partai Demokrat ini tidak punya kandidat yang kuat lagi? Memang tidak mudah mencari ya, karena cost-nya terlalu besar. Dan tampaknya Biden ini istilahnya itu calon terbaik dari semua stok yang ada begitu. Dan Amerika Serikat berpikir ya, dalam kondisi sekarang perlu seseorang yang punya karisma. Memang Biden punya karisma. Kemudian punya presiden yang tidak mengagetkan dunia. Biden punya kualifikasi itu ya. Dan mereka berpikir mungkin presiden kami tua, sepuh, sakit-sakitan, tapi kebijakan yang dia buat itu rasional. Mungkin ini yang menguatkan berbagai kalangan di Amerika Serikat. Bahwa ada indikator rasionalitas dalam kebijakan Amerika Serikat. Dan itu ada pada seorang Biden yang tenang ya. Yang tenang, kalem, walaupun dari hari ke hari makin sakit. Biden kini mendukung wakilnya, Kamala Harris, untuk menggantikannya maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Kamala Harris adalah wakil presiden perempuan pertama yang juga keturunan Asia dalam sejarah politik negeri Paman Sam. Belum fix memang, tapi gimana kan Kamala Harris melawan Donald Trump? Ini pekerjaan berat bagi Kamala Harris ya. Dia membawa beban ya. Beban dia adalah dia akan meneruskan kepemimpinan dari Joe Biden. Dia sudah punya pengalaman itu. Tapi Trump akan mengkritisi latar belakang dari Kamala Harris kan. Dia punya darah Asia Selatan dan dia juga punya darah Black American kan. Bisakah Kamala Harris menggunakan faktor yang minus dari Trump tersebut sebagai faktor penguat dia? Misalnya tentunya para campaign manager akan berupaya keras menyeimbangkan, karena di dalam diri seorang Kamala Harris ada nilai-nilai kenegarawanan satu, kemudian ada juga nilai-nilai meritokrasi, dan ini pencapaian pendidikan dia sampai level tertinggi, kemudian ada juga nilai-nilai multikulturalism, di mana kemampuan dia bersinergi dengan masyarakat Amerika Serikat yang multiras. Kemudian juga para campaign manager harus mencoba mengoptimalkan dukungan dari masyarakat-masyarakat minoritas. Apakah itu masyarakat turunan Asia, terutama sekali masyarakat turunan Asia Selatan, dan juga masyarakat dari Black American. Karena Kamala Harris memiliki persentase dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Jadi, kalau Trump akan mendapat dukungan kuat dari kelompok industrialis dan juga kelompok-kelompok yang pro kulit putih, maka tugas berat dari campaign manager Partai Demokrat adalah mengupayakan juga dukungan dari kelompok industrialis, kemudian juga terutama sekali
berduel nantinya dalam ide-ide Amerika Serikat masa depan di banyak isu yang Demokrat secara tradisional kuat. Misalnya isu HAM, isu lingkungan hidup, kemudian isu kesetaraan gender, kemudian isu bantuan bagi negara-negara demokratis di dunia. Dan saya kalau berbicara head to head, Kamala Harris tidak kalah dari Donald Trump. Cuman jangan sampai nanti isu SARA dijadikan topik dalam perdebatan nanti. Mundurnya Joe Biden ini dapat reaksi macam-macam, termasuk dari rivalnya Donald Trump. Di unggahan media sosialnya, Trump langsung menyatakan Biden adalah presiden terburuk dalam sejarah Amerika. Trump juga menyinggung soal kesehatan Biden yang sejak awal dianggap tak cukup baik untuk memimpin Amerika. Mundurnya Joe Biden juga jadi perbincangan hangat di kalangan warganet tanah air. Tapi yang paling jadi sorotan justru soal pencalonan Kamala Harris. Jadi ramainya perbincangan Kamala Harris ini karena memang ada yang mempertanyakan sepak terjangnya. Ada juga yang menganggap Kamala Harris ini mampu memimpin Amerika Serikat. Ada dua polarisasi. Pertama adalah pihak yang mempertanyakan sepak terjang dan juga historis dari Kamala Harris sebelumnya jika dibandingkan dengan Joe Biden. Dan yang kedua adalah mereka yang percaya bahwasanya Kamala Harris bisa memimpin United States dibandingkan Trump. Karena mereka melihat bahwasanya Kamala Harris ini lebih merepresentasikan cita-cita United States dibandingkan dengan Trump. Seperti itu, Mbak. Kamala Harris bukan sosok yang asing di Amerika. Karirnya melejit sebagai jaksa dan juga politisi. Kamala memiliki gelar hukum dan meniti karir di institusi kejaksaan Amerika Serikat. Mulai dari wakil jaksa wilayah, jaksa, kemudian jaksa agung, senator, dan wakil presiden Amerika Serikat. Tensi pertarungan Pilpres Amerika Serikat semakin sengit, tapi mundurnya Joe Biden ini membuka peluang bagi Kamala Harris ataupun pemimpin muda dari Partai Demokrat untuk bersaing memperebutkan jabatan tertinggi melawan Donald Trump. Kira-kira siapakah dia? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.